Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dewi Tantika, NPM 65 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan UAS materi agama, yaitu yang berjudul bentuk kontribusi agama Muslim dalam peradaban dunia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar atau perhitungan, sedangkan secara istilah algoritme adalah berasal dari nama penemuannya, yaitu Al-Khwarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khwarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika Muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia menulis buku aljabar. Yang kedua yaitu ilmu astronomi. Astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan Muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena kedua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi Muslim yang tersohor adalah Al-Biruni Al-Batani. Ia termasuk dalam 20 besar ahli astronomi penting dunia. Abu Wafa atau penemu kemiringan bulan, Hasan Ibnu Haytham, penemu optik yang menjadi dasar teropong, atau Roger Bacon dan Kepler, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibnu Haytham pada tahun 1965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon dan Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Yang keempat yaitu ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Euskroidis yang berisi sekitar 2000 spesies Pharmacopoeia atau sejenis ensiklopedia. Tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim berisi berbagai macam tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani, seperti kaper, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Yang kelima yaitu ilmu kedokteran. Salah seorang ahli kedokteran Muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau petunjuk tentang kedokteran. Buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Selain itu, Ibnu Zor juga merupakan salah seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dialah yang memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tertentu. Kemudian Ibnu Nafis dari Syria yang pada tahun 1289 telah berhasil mempertolongkan sistem sirkulasi darah secara akurat. 300 tahun sebelum Servet, seorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama. Selanjutnya yaitu ilmu sastra. Para ilmuwan Muslim juga memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asia Palasis atas karya-karya surrealism dalam Islam dan atas buku La Divina Commedia karya Dante
Alighieri yang menyimpulkan bahwa Dante telah mendapat pengaruh yang besar dari karya mistik Muhyiddin Ibnu Arabi maupun penyair buta Abu Ala al-Ma'ari. Sedangkan novel bernilai filsafat dari Ibnu Taufal, Hai Ibnu Yaqzan, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Edward Pocock pada tahun 1671, dan buku inilah yang mengilhami Daniel Defoe dengan kisahnya Robinson Crusoe. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat yaitu Ibnu Sina atau Avicenna juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya adalah lain kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, dan kitab Al-Isyarat wa Tambihat, pegangan bagi pengajaran dan peringatan. Upaya penerjemahan karya-karyanya dimulai sejak abad 12 dan semenjak itu para pemikir Arab mulai mewarnai pikirannya sesuai cara yang diterapkan oleh Ibnu Sina. Dalam hal yang lebih berpengaruh ketimbang Avicenna berkat bukunya yang mengomentari karya filsafat Aristoteles. Yang ke-9 yaitu ilmu geografi dan sejarah. Masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun benua untuk bergadang. Karena itu mereka harus menguasai geografi maupun sejarah. Setiap kawasan yang akan dijelajahi, hal inilah yang menjadi latar belakang untuk menemukan ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul Golden Pastures, Hasan Ali Al-Masudi memaparkan gambaran lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjungi pada pertengahan abad ke-10. Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa selama lebih dari 3 abad, para ahli kartografi Eropa senantiasa mengutip karya-karya geografi Muslim seperti karya Nasruddin Tusi maupun hasil observasi Al-Qosaji yang telah berhasil menyusun hasil petualangannya di Cina dan mengoreksi perhitungan garis lintang bumi maupun ukuran bumi. Yang terakhir yaitu ilmu sosiologi dan ilmu politik. Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi merupakan pemikiran filsafat sosiologi dan sejarah yang terkenal dalam peradaban Islam. Salah satu bukunya yang disebut sebagai Prolegomena membahas refleksi umum sejarah manusia dan berbagai macam peradaban manusia sebagai hasil dari peradaban iklim, kehidupan kaum pengembara maupun yang telah menetap, dan istiadat atau latar belakang peradaban yang berada, termasuk kelembagaan sosial, ilmu pengetahuan, dan seni yang mereka kembangkan. Sementara Al-Farabi menulis buku yang sangat terkenal tentang filsafat politik yang berjudul Al-Madinatul Fadilah. Dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa pemimpin suatu negara harus mampu memberikan jaminan agar penduduknya mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara yang memiliki kualitas sempurna, yakni tinggi kecerdasannya, kuat ingatannya, fasih berbicaranya, rajin bekerjanya, sederhana, luhur budi, adil, teguh pendirian, dan konsisten. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.